66 juta tahun yang lalu, bumi ini bukan milik kita. Daratan dikuasai makhluk seberat 8 ton. Laut dikuasai predator yang panjangnya melebihi truk kontainer. Dan langit bukan milik burung. Burung modern bahkan belum ada waktu itu. Namun, makhluk-makhluk paling kuat yang pernah hidup di planet ini hilang hampir bersamaan. Dan yang mengalahkan mereka bukan makhluk lain yang lebih kuat. Inilah zaman kapur, sekitar 145 sampai 66 juta tahun yang lalu. Dan dunia saat itu bukan sedang sekarat, bumi sedang ada di puncak kehidupannya. Bayangin, kamu berdiri di tepi lembah luas. Di depan kamu ada ratusan Hadrosaurus, dinosaurus paruh bebek yang bergerak dalam satu kawanan. Suaranya memenuhi seluruh lembah. Di atas kepala kamu, Pterosaurus melayang dengan rentang sayap sampai 10 meter. Dan di kejauhan, T-Rex sedang mencari mangsa. Beberapa wilayah di bumi saat itu dihuni ribuan dinosaurus dalam satu area sekaligus. Bukan puluhan, tapi ribuan. Bumi ini terasa seperti planet alien. Tapi, ini bumi yang sama tempat kita berdiri sekarang. Nah, kalau ngomongin siapa yang paling berkuasa di darat, jawabannya sudah jelas. Tyrannosaurus Rex. Panjangnya hampir 13 meter dari kepala ke ekor. Giginya bisa sepanjang 30 cm. Lebih panjang dari penggaris standar yang biasa kamu pakai sekolah. Dan rahangnya bukan cuma kuat untuk menggigit, tapi dirancang untuk menghancurkan tulang sekaligus. Dinosaurus menguasai bumi selama 165 juta tahun. Manusia modern baru ada sekitar 300.000 tahun. Kalau dibandingin, kita ini baru kemarin sore di sini. Dan selama 165 juta tahun itu, T-Rex tidak pernah punya pesaing serius di darat. Tapi, T-Rex bukan satu-satunya yang bikin dunia itu luar biasa. Ada Ankylosaurus. Tubuhnya ditutupi lapisan tulang keras dari kepala sampai punggung. Dan di ujung ekornya, ada gumpalan tulang besar yang bisa dipakai memukul. Dan ada yang lebih menarik, Microraptor. Dinosaurus ini lagi dalam proses berubah jadi burung, tapi punya 4 sayap, bukan 2. Evolusi saat itu masih eksperimen, belum ketemu formula final. Burung yang kita lihat sekarang belum terbentuk, yang ada baru prototipe-prototipenya. Di laut, ada Mosasaurus. Panjangnya bisa sampai 17 meter, sang penguasa laut dalam tanpa pesaing. Seluruh planet penuh percobaan kehidupan yang aneh. Di darat, laut, udara, semua sudah ada penghuninya. Tapi, di antara semua makhluk besar itu, ada yang tidak kelihatan. Hidup di bawah tanah, keluar hanya malam hari. Langsung sembunyi kalau ada getaran kaki raksasa di tanah. Mamalia. Nenek moyang kita pada zaman itu, ukurannya sekitar tikus besar. Di rantai makanan zaman itu, posisi mereka ada di bagian paling bawah. Mereka adalah mangsa. Dan waktu itu, tidak ada satupun makhluk di bumi yang menyangka si kecil yang bersembunyi di bawah akar pohon ini yang nanti akan mewarisi seluruh planet. Tapi, balik ke pertanyaan tadi. Saat bumi sedang ada di titik terkuatnya, sesuatu sudah bergerak menuju planet ini. Benda ini lahir dari tabrakan 2 objek, di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Pecahannya terlempar keluar jalur, melayang bebas di ruang angkasa. Dan perlahan, gravitasi menariknya ke arah tata surya bagian dalam. Ukurannya sekitar 10 km, bahkan lebih tinggi dari Gunung Everest. Kecepatannya lebih dari 70.000 km per jam, sekitar 90 kali lebih cepat dari pesawat komersial tercepat yang pernah ada. Saat T-Rex masih berburu di pagi hari seperti biasa. Saat kawanan Triceratops masih bergerak di padang terbuka. Saat Mosasaurus masih menguasai laut dalam, kiamat itu sudah di perjalanan. Dan bumi sama sekali tidak sadar. Hari itu dimulai seperti biasa. Pterosaurus melayang rendah di atas sungai. Lalu di satu sisi cakrawala, langit mulai berubah. Ada cahaya yang sangat terang datang dari arah yang salah. Bukan dari matahari, bahkan lebih terang dari matahari. Hewan-hewan di padang terbuka berhenti bergerak. Pterosaurus yang terbang mendadak diam, dan dinosaurus mendongak ke atas. Seluruh kehidupan di bumi seperti tahu ada yang tidak beres. Tapi sudah terlambat. Asteroid itu masuk ke atmosfer bumi,
menyala karena gesekan udara, lalu menghantam wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Semenanjung Yucatan, Meksiko. Energi yang dilepaskan setara lebih dari 100 juta megaton TNT. Bom nuklir terkuat yang pernah dibuat manusia, Tsar Bomba milik Uni Soviet, kekuatannya sekitar 50 megaton. Asteroid ini melepaskan energi 2 juta kali lebih besar dari itu. Dalam sepersekian detik, laut di sekitar titik tabrakan langsung menguap. Kerak bumi meledak ke atas. Kawah yang terbentuk, lebarnya sekitar 180 km. Gelombang kejut merambat ke seluruh penjuru planet. Tsunami setinggi ratusan meter menyapu garis pantai di seluruh dunia. Tapi, itu baru awal. Tabrakan itu melemparkan miliaran ton batuan cair ke atmosfer, cukup cepat untuk keluar dari gravitasi bumi. Batu-batu itu naik keluar angkasa, lalu jatuh kembali beberapa jam kemudian, dari berbagai penjuru planet sekaligus. Bayangin hujan, tapi bukan air, batu panas, dan bukan cuma di sekitar Meksiko, di seluruh bumi. Gesekan batu-batu itu saat masuk kembali ke atmosfer, memanaskan lapisan udara atas sampai ratusan derajat. Panas itu turun ke permukaan. Hutan-hutan global terbakar hampir bersamaan. Suhu di banyak wilayah melonjak sampai di atas 1000 derajat Celcius dalam beberapa jam pertama, membuat tanah berubah jadi kaca. Dalam satu hari, planet yang tadinya penuh kehidupan berubah jadi tempat yang hampir tidak bisa dihuni. Oke, tapi ini bagian yang kebanyakan orang tidak tahu. Asteroid itu bukan pembunuh utamanya. Tabrakan, tsunami, kebakaran global, semua itu nyata. Tapi kalau cuman itu, bumi mungkin masih bisa pulih. Yang benar-benar menghabisi hampir semua kehidupan di bumi adalah apa yang terjadi setelah semua itu selesai. Saat asteroid menghantam, dia juga menghantam batuan kaya sulfur di dasar laut Yucatan. Tabrakan itu melepaskan miliaran ton debu, jelaga dari hutan yang terbakar, dan sulfur dioksida ke atmosfer dalam waktu sangat singkat. Semua itu naik ke lapisan atas atmosfer dan menyebar ke seluruh planet dalam hitungan minggu. Membuat langit tertutup, bukan seperti mendung biasa. Lapisan tebal yang benar-benar memblokir sinar matahari sampai ke permukaan bumi. Suhu global turun drastis. Siang berubah jadi seperti senja. Terus-menerus, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Bumi masuk ke periode yang disebut Eternal Twilight, senja yang tidak punya ujung. Dan saat matahari hilang, seluruh rantai makanan mulai runtuh dari bawah. Tumbuhan berhenti berfotosintesis. Herbivora kehilangan makanan. Predator kehilangan mangsa. Jadi, yang membunuh dinosaurus bukan benturan itu sendiri. Yang membunuh mereka adalah dunia yang lahir setelah benturan itu. Dan T-Rex, makhluk paling ditakuti yang pernah berjalan di bumi ini, ternyata masih hidup setelah semua kehancuran itu terjadi. Tapi, kondisinya sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Dunia yang dia jejaki sekarang bukan dunia yang sama. Langit gelap, tanah hangus, bau abu di mana-mana, dan yang paling kritis, tidak ada suara. Lembah-lembah yang dulu penuh raungan kawanan Hadrosaurus, sekarang sunyi. T-Rex berjalan mencari mangsa. Tapi, mangsanya sudah tidak ada. Ini yang bikin kepunahan ini berbeda dari bencana biasa. T-Rex bukan mati karena tabrakan. Dia mati karena kelaparan yang tidak punya ujung. Hewan yang dulu mendominasi padang luas seluas apapun, kini tersesat di dunia yang tidak mereka kenal. Lalu gimana dengan laut? Kan laut dalam seharusnya aman dari semua itu. Nah, ini yang mengejutkan. Laut pun tidak selamat saat matahari tertutup debu dan sulfur. Alga laut, organisme kecil yang jadi dasar seluruh rantai makanan di lautan, berhenti berfotosintesis. Alga mati, dan saat alga mati, seluruh rantai makanan laut runtuh dari lapisan paling bawah. Ikan kecil kehilangan makanan, ikan besar kehilangan mangsa, dan Mosasaurus, monster laut 17 meter, yang dulu jadi penguasa absolut laut dalam, ikut kelaparan. Tidak ada tempat yang cukup dalam untuk bersembunyi dari kelaparan yang datang dari atas rantai makanan. Minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Abu terus menutupi langit. Suhu bumi turun jauh di bawah normal. Tumbuhan yang sempat bertahan pun akhirnya menyerah satu persatu. Dan setiap kali satu spesies tumbuhan hilang, ada beberapa spesies hewan yang ikut hilang bersamanya.
kepunahan ini tidak terjadi dalam satu hari. Bukan ledakan tunggal yang langsung membersihkan semua kehidupan. Prosesnya pelan, bertahap, dan justru karena itu lebih menyiksa. Era dinosaurus tidak berakhir dalam perang besar, tapi dalam dunia yang perlahan-lahan berhenti hidup. Tapi di bawah tanah ada yang masih bergerak, mamalia kecil, makhluk yang selama jutaan tahun hidup bersembunyi, yang selama itu jadi mangsa para raksasa, yang bahkan tidak dilirik sebagai ancaman oleh siapapun, ternyata justru selamat. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka bisa bertahan? Karena cara hidup mereka selama ini, ya, kebetulan cocok untuk situasi ini. Mereka sudah terbiasa hidup di bawah tanah, sudah terbiasa makan apapun yang tersedia, biji-bijian, serangga, akar. Tubuh mereka kecil, jadi kebutuhan makanannya juga kecil. Dan mereka berdarah panas, jadi suhu yang turun drastis tidak langsung membunuh mereka. Menariknya, serangga juga survive, amfibi survive, beberapa spesies reptil kecil survive. Tapi yang paling menarik, burung survive. Tunggu, burung? Bukannya burung itu dinosaurus? Iya, tepat sekali. Burung modern adalah keturunan langsung dinosaurus, tepatnya dari kelompok dinosaurus theropoda berbulu yang berhasil bertahan melewati kepunahan ini. Jadi secara teknis, dinosaurus tidak benar-benar punah sepenuhnya. Sebagian kecil dari mereka masih ada, dan sekarang terbang di atas kepala kita setiap hari. Tapi, dinosaurus besar seperti T-Rex, Triceratops, Mosasaurus, semua raksasa itu telah punah. Sedikit demi sedikit, cahaya matahari mulai menembus kembali ke permukaan bumi. Dan saat cahaya itu datang, kehidupan langsung merespons. Lumut tumbuh di atas abu. Bunga-bunga kecil muncul dari celah tanah yang retak. Pohon-pohon baru mulai tumbuh dari biji yang selama ini terkubur. Mamalia yang tadinya bersembunyi mulai keluar, mulai menjelajah, mulai berkembang. Bumi tidak mati, bumi berubah. Dan kali ini, yang mengisi planet ini bukan lagi para raksasa, tapi makhluk-makhluk kecil yang selama jutaan tahun menunggu giliran mereka. Mamalia mulai menyebar ke seluruh penjuru bumi, berevolusi, beradaptasi, mengisi setiap celah ekosistem yang ditinggalkan dinosaurus. Dalam waktu yang secara geologis relatif singkat, mereka berkembang jadi ratusan spesies baru. Dan sekitar 66 juta tahun setelah asteroid itu menghantam, salah satu keturunan mamalia kecil yang bersembunyi di bawah akar pohon itu berdiri tegak, mulai menggunakan alat, mulai berbicara, mulai bertanya-tanya tentang alam semesta, manusia. Nah, sekarang pikirin ini sebentar. Kalau asteroid itu meleset sedikit saja, dinosaurus mungkin masih ada sampai sekarang. T-Rex masih jadi penguasa darat, mamalia masih makhluk kecil yang bersembunyi. Dan kita, dengan semua peradaban, teknologi, semua yang kita bangun mungkin tidak akan pernah ada. Kiamat itu bukan hanya penghancur, kiamat itu juga pencipta. Dan salah satu yang diciptakannya adalah kita.